Bagaimana stres bisa terjadi? Ya, stres itu terjadi karena adanya interaksi atau transaksi antara orang dengan lingkungannya, di mana ada diskrepansi atau ketidakcocokan antara tuntutan yang dialami, baik nyata maupun tidak nyata, dengan sumber daya yang dimiliki oleh orang tersebut, baik sumber daya secara biologis, psikologis, maupun situasi sosial. Oleh karenanya, stres bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dalam tahap perkembangan di masa sekolah atau kuliah, ketika ada ketidakcocokan antara tuntutan dengan sumber daya yang dimiliki, berpotensi memunculkan stres. Ya, misalnya ketika seorang mahasiswa baru memasuki perkuliahan, dia akan merasa bahwa ada tuntutan untuk hidup lebih mandiri. Berpotensi menjadi stres ketika secara sumber daya dia tidak terbiasa untuk hidup mandiri, bangun masih perlu dibangunkan, segala keperluannya disiapkan, dan seterusnya. Kemudian di area-area kehidupan lainnya juga berpotensi memunculkan stres. Mungkin di dunia kerja, ya, ketika merasa ada tuntutan-tuntutan dari lingkungan kerja untuk misalnya gaul gitu ya, tapi ternyata dia secara sumber daya merasa saya ini orang yang pendiam, jangankan ngobrol, nyapa aja bingung mau ngomong apa. Nah, mungkin hal seperti itu juga bisa memunculkan stres. Hingga nanti di area kehidupan ketika memasuki usia lanjut gitu ya, sampai titik itu pun mungkin juga berpotensi memunculkan stres gitu, karena ada tuntutan-tuntutan yang dirasakan tidak cocok. Nah, tadi disebutkan tuntutan yang nyata maupun tidak nyata. Karena tidak semua tuntutan yang dirasakan itu sebenarnya real. Gitu. Seperti misalnya seorang anak SMA yang baru masuk kuliah, hobi juara, terbiasa juara, dia merasa tuntutan yang ada adalah menjadi yang terbaik. Mungkin akan berpotensi menjadi stres ketika masuk UI, di mana dia akan bertemu dengan juara-juara lainnya. Bahwa ternyata sumber daya yang saya miliki tidak selalu terbaik loh, seperti itu. Jadi ini kan bisa dianggap tidak nyata karena nggak harus selalu nomor satu gitu. Yang diharuskan adalah bagaimana mencapai standar-standar yang diberikan oleh kurikulum yang ada, seperti itu. Itu yang dianggap dengan tuntutan yang tidak nyata. Ya, tuntutan yang nyata mungkin jadi lebih real lagi gitu, seperti yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Gejala-gejala stres memang harus kita kenali, sehingga akhirnya kita bisa melakukan manajemen stres itu sendiri. Stres sebenarnya merupakan respon alamiah tubuh ketika ada keadaan atau hal-hal yang mengganggu atau mengancam keseimbangan diri. Artinya ada respon-respon tubuh yang memang secara alami muncul. Nah, itulah yang menjadi gejala-gejala yang bisa kita perhatikan di awal, yaitu hal-hal yang muncul secara fisik. Gitu. Respon ketika kita menghadapi tantangan atau keadaan yang berbahaya, biasanya tubuh akan memunculkan hormon-hormon yang memang menjadikan kita lebih alert, lebih waspada. Seperti itu. Jadi sistem indera lebih tajam, fokus meningkat, konsentrasi juga lebih baik, ya. Dan tapi kemudian ada gejala-gejala lain yang bisa kita sadari, seperti jantung berdebar lebih cepat, berkeringat, dan dalam kondisi stres yang sudah berlebihan mungkin mual, pusing, seperti itu. Kemudian gejala perilaku lainnya terjadi perubahan, terutama perubahan pola tidur dan pola makan. Yang biasanya gampang tidur jadi sulit tidur atau bahkan tidak bisa tidur sama sekali. Atau biasanya yang bisa begadang tapi ini kayaknya tidur terus pinginnya. Bahkan setelah bangun tidur pun nggak ngerasa fresh. Nah, itu gejala yang bisa kita amati secara fisik. Tapi ada juga gejala non fisik atau psikologis yang bisa kita amati. Pertama dari sisi kognitif. Ya, salah satu tanda-tanda stres adalah ketika kita mudah lupa, mudah sulit berkonsentrasi, pikiran jadi bercabang, sulit fokus, seperti itu. Kemudian juga hal-hal yang terlihat atau terasakan secara emosi,
ya secara umum jadi lebih sensitif, entah jadi mudah sedih, em, tidak ada stimulus yang berarti tapi jadi sering nangis gitu, atau ketika menangis sulit berhenti, atau justru sensi dengan jadi lebih marah, mudah marah gitu ya, atau yang sering disebut anak sekarang baper. Atau mungkin juga gejala yang bisa kita amati perubahan-perubahan dalam kondisi interpersonal. Mungkin jadi lebih banyak menyendiri, menghindari pertemuan dengan orang, lebih menyenangi kesendirian. Hal-hal yang sifatnya perubahan-perubahan dari yang biasa kita lakukan atau kita alami. Itu satu hal yang harus kita sadari sebagai tanda-tanda peringatan dari munculnya stres.